27 April tahun 2012 jam 14 lewat berapa tadi ya? 37 kalau nggak salah. Kisah ini terjadi tahun 2006. Kawanku mengundang untuk bermalam di kota kelahirannya di Pulau Jawa. Tidak biasanya aku menerima tawaran untuk bermalam di rumah orang. Kalaupun keluar kota, aku lebih senang tinggal di hotel yang sederhana, asal bersih, daripada tinggal di rumah orang lain, sekalipun rumah itu mewah ya. Lebih nyaman aja rasanya. Oke. Kami berencana untuk membawa mobil agar lebih nyaman dan bisa beriringan selama di jalan. Ketika aku dan putraku menuju ke kota tempat tinggal kawanku ini, tidak disangka mobil kami ini bermasalah dan di luar apa perkiraan kami, karena sebenarnya untuk perawatan mobil secara berkala itu aku apik banget ya, karena kebetulan ini mobil yang aku kendarai sendiri. Aku selalu lebih mementingkan keselamatan. Sebelum bepergian pun sempat ku servis dulu. Oke. Syukurlah kami masih dilindungi oleh Allah. Nggak kebayang sih dengan kondisi mobil yang seperti itu, berjalan di malam hari tanpa lampu dan dalam kondisi yang seperti itu. Karena kuasa Tuhan aja. Oke, mobil kami titipkan di rumah kawanku. Kami tiba dengan selamat, meskipun tanpa lampu. Dan ke luar kotanya, ke kota tempat asal dari kawanku, menggunakan satu mobil aja. Ada 3 penumpang yang bisa menyetir mobil. Salah satunya aku perempuan, sehingga nantinya apabila kami capai bisa saling bergantian. Penumpang di dalam mobil tuh hanya 2 laki-lakinya, yang lainnya perempuan semua. Dan bersyukur tenagaku nggak terpakai, aku bisa istirahat. Terjawab, ada maknanya kenapa mobilku bermasalah. Nggak kebayang sih kalau seandainya aku membawa mobil sendiri, berkendara sendiri, meskipun ada putraku. Macetnya amit-amit. Karena itu kan menjelang Idul Adha ya, 3 hari sebelum Idul Adha. Banyak yang pulang kampung. Selain itu, letak tempat tinggal dari keluarga temanku ini terpencil banget di pelosok ya. Menuju ke dalam itu kita harus melewati satu area yang jujur aku selama lewat di jalan tersebut merasa ada aura yang tidak nyaman ya. Ada rasa takut. Ya bersyukurlah aku nggak bawa mobil. Kalau bawa mobil, nggak karuan deh. Oke, itu tibalah kami di rumah keluarga kawanku. Tanahnya itu luas banget ya, berhektar. Sementara rumahnya sendiri itu ada di tengah-tengah dan cukup jauh dari tetangga. Auranya juga aura rumah itu juga itu rumah kuno ya, yang sebenarnya kedua orang tua dari kawanku ini
petinggi di zaman dulu, di zaman di zaman kemerdekaan. Aku lupa istilahnya apa itu. Dari hari pertama sampai hari ketiga selama aku di sana, itu ada seorang perempuan, masih belia, usia sekitar 20-an, selalu mengenakan jeans biru, dan di atasnya menggunakan blouse warna blouse bahan kaos ya. Rambutnya lurus, melewati telinga. Aku nggak ingat sampai sebatas apa sebatas bahu atau melewati. Dia sering ada di belakangku, mengikutiku. Pokoknya kemana aku pergi rasanya aku sering diikuti deh di dalam rumah itu ya. Kalau nggak gitu dia ada di depanku. 3 hari aku ada di sana. Nggak pernah saling bertutur sapa. Dia juga nggak menyapa aku juga nggak menyapa dia. Kalaupun terpandang matanya, hanya ekspresinya biasa saja, ramah tapi biasa saja, tidak berlebihan. Sebelum pulang itu pagi hari, aku sempat menjemur handuk di belakang rumah ya. Dan itu aura di belakang rumah itu kuat sekali ya, membuat aku ketakutan. Akhirnya harus buru-buru meninggalkan tempat tersebut, buru-buru masuk ke dalam rumah. Padahal tuh suasananya itu terang benderang, suasana pagi hari, sinar matahari masuk itu ke sana, pokoknya terang. Tapi itu tadi suasana magis itu, aduh kental banget. Oke. Aku masuk di dalam ruang dapur yang begitu luas. Rumah zaman dahulu kan begitu ya. Itu berkumpul penghuni rumah saling ngerumpi ngobrol. Aku lihat itu anak perempuan itu ada di ujung, berdiri di samping seorang ibu sambil memandang ke arahku. Dia memandang tajam. Aku berdiri di depan pintu yang membatasi antara ruang dalam dengan dapur. Kami sempat saling bertatap mata dan memang tiba-tiba ada tengkukku berdiri. Aku merasa ada aura yang aneh, tapi baru kali itu aku merasakannya. Dan segera melupakannya, menganggap itu hal yang biasa. Oke. Ketika sebelum pulang, aku berpamitan dengan keluarga besar itu. Tapi ini perempuan aku nggak ketemu. Akhirnya aku tanyakan sama Indah, sebut saja Indah nama anak dari kawanku ini. Kemana anak perempuan ini? Bunda mau pamit, tapi kok nggak kelihatan. Terus Indah bertanya, seperti apa sih Bunda? Karena dan aku sempat menyebutkan ciri-cirinya seperti ini. Seusai aku menjelaskan, Indah memandang mataku cukup tajam, melotot gitu, tanpa bicara apa-apa, dan aku juga tidak menanyakan apa-apa. Itulah, dulunya aku memang begitu, pendiam, irit ngomong ya, irit kata. Sekarang aja cerewet, ya alhamdulillah bisa ngobrol, bisa ngomong sekarang, bisa bicara apa yang ada di pikiran. Dulunya sulit banget. Oke, kembali lagi. Nggak berapa lama, berapa menit kemudian aku kedatangan tamu, masih keluarga besar ini. Katanya hendak menemuiku. Nah, ini ada ibu, suami istri dan satu anak perempuannya. Ketika melihat anak perempuan ini, spontan aku menunjuk. Nah, ini dia yang aku cari. Itu sebenarnya perkataan yang kalimat yang tidak sopan ya, tapi ya itu tadi sudah terucap dan spontan itu. Mereka saling berpandangan. Penghuni rumah di sana, keluarga besar itu saling berpandangan. Tamunya juga saling berpandangan. Nggak bicara apa-apa. Kami akhirnya diberikan kesempatan untuk ngobrol. Nah, suami istri itu bertanya bergantian, sebenarnya aku melihat siapa di selama 3 hari ini. Aku jelaskan seperti ini, bla 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 bla. Dan kemudian aku menunjuk anaknya yang ikut serta. Ini seperti ini anak perempuan itu, tapi anak perempuan yang aku lihat itu badannya lebih kurus. Kalau yang di depan ini tubuhnya lebih berisi ya.
mereka saling berpandangan lagi. Aku tetap bingung, tapi nggak punya pikiran apa-apa. Akhirnya ibunya bilang, bahwa sebenarnya aku lihat itu adalah anaknya yang pertama yang sudah meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan. Jujur aku kaget banget. Uh, Sebenarnya aku nggak melihat, nggak merasakan juga kalau ada perbedaan. Aku juga nggak nyangka bahwa anak perempuan itu sebenarnya bukan manusia. Nggak ada bedanya sama sekali. Sama seperti Indah dan penghuni rumah yang lain. Nggak ada bedanya. Aku bersyukur bahwa yang anak perempuan itu adalah bagian dari keluarga ini. Andai kalau bukan bagian dari keluarga ini, mungkin mereka akan menganggapku nggak waras. Satu hal lagi, sebenarnya keluarga ini juga dari kalangan yang berstatus, yang memiliki pendidikan cukup tinggi dari dunia kedokteran, dunia medis, yang pastinya biasanya berpikir secara realistis. Oke, itu aja.